Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari jurusan Pendidikan Agama Islam NIM 2212-177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hayah, artinya malu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annan nabiyya alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala istahyu minallahi haqqil haya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qala faqalna ya nabiyallahi inna nastahi, kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami merasa malu. Qala laisa dalika istahya'i walakin minastahya minallahi haqqil haya falyahfad ra'sa wa ma hawi wal batnu wa ma wa'a wal yadhakkarul mauta wal bala wa man aradal akhirah. Rasulullah berkata, demikian itu bukanlah rasa malu, tetapi barang siapa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka ia harus menjaga kepala dan isinya, perut dan isinya, dan mengingat kematian dan busuknya jasad. Barang siapa menginginkan akhirat, taraka jinatal hayatad dunya wa aral akhirata alal ula faman fa'ala dalika faqad istahya minallahi ta'ala haqqul haya. Thumma qala an-nabi alaihi salatu wassalam al-haya minal iman. Maka ia meninggalkan perhiasan kehidupan di dunia dan lebih memilih akhirat daripada dunia. Maka barang siapa melakukan hal demikian itu, maka ia merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, merasa malu adalah sebagian dari iman. Kama ja'a fil hikayati an amra'atu atat nabiyya alaihi salatu wassalam. Ada sebuah cerita bahwa ada seorang wanita mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, waqalat ya Rasulullah, ini ada nabatu dan ba'dima fadaun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa besar, berilah aku solusi. Faqala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tauba ilallah ta'ala, bertaubatlah kepada Allah. Faqalat annal arada qad arafta dan bi wa adanabtu alaiha wa hiya tashhadu alayya yaumal qiyamah. Wanita berkata, sesungguhnya bumi telah mengetahui dosaku karena aku melakukan dosa itu di atasnya. Bumi pastinya akan menjadi saksi terhadapku kelak di hari kiamat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, fa innaha la tashhadu alaika. Qala Allah ta'ala yawma tabdalil ardi ghairul ardi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya bumi tidak akan memberikan kesaksian atasmu. Allah berfirman pada hari di mana bumi diganti dengan selain bumi. Faqalat anas sama'i qad arafta min fawqi wa hiya tashhadu ala yaumil qiyamah. Wanita itu berkata, sesungguhnya langit telah mengetahui dosaku dari atas, pastinya ia akan memberikan kesaksian terhadapku di hari kiamat. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, anna Allah ta'ala yatus sama'i kama qala Allah ta'ala yawma yatwis sama'i katiyis halil kitab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah akan melipat langit sebagaimana firman-Nya pada hari di mana kami akan melipat langit seperti halnya para malaikat melipat buku-buku catatan amal. Faqalat ya Rasulullah annal karimil katibi nakatabu dan di fil kitab. Wanita itu melanjutkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para malaikat pencatat amal telah menulis dosaku di buku catatan amal. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, qala Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah berfirman, annal hasnati yadhabna sayyati summa qala Nabi alaihi salatu wassalam, sa'abi minad danbi kaman la danba lahu. Sungguh kebaikan-kebaikan dapat menghapus kejelekan-kejelekan. Orang yang bertaubat dan dosa adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Maqalat marwa'ata innal malaikati waqafu ala af'ali wa yashhaduna alayya man sawa'i af'ali. Kemudian wanita itu berkata, sesungguhnya para malaikat melihat perbuatan-perbuatan dosaku, pastinya mereka akan memberikan kesaksian atas keburukan perbuatan-perbuatanku. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala sanil hifdata yaumal qiyamah kama dzakara fi kitabi bai'il abrar anna Nabi alaihi salatu wassalam qala idza tabbal abadu illal fataballahi alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membuat lupa para malaikat pencatat amal di hari kiamat seperti yang disebutkan dalam kitab Ubay al-Abror bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya dan membuat lupa para malaikat pencatat amal. An-nasil hifdota ma'amal, pencatat amal atas apa yang pernah hamba lakukan. Waqalat qala Allah Ta'ala yawma tashhadu alaihim alsanathum wa aydiyahum wa arjulahum bima kanu ya'lamun al-ayah. Wanita itu berkata, Allah berfirman, pada hari di mana lisan manusia, tangan mereka dan kaki mereka memberikan kesaksian atas apa yang pernah mereka lakukan. Qalat ya Rasulullah, na'am in hadaqalahu fi haqqil tabi ila annal hajalatu yawmal qiyamah wal haya minallahi ta'ala kaifa yatiqul abda dalika li'amka. Qalat ya Rasulullah, idza kana yaumal qiyamah yadkurul mudanbi dan bihi faitahyi minallahi ta'ala wa ya'rufu istahyai minallahi ta'ala wa yabligu ma raqabaduhum ila raqbatahu wa ba'duhum ila sarwatahu wa ba'duhum ila al-alamah. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, benar apa yang Anda katakan itu semua adalah untuk orang yang benar-benar taubat. Tetapi bukanlah di hari kiamat rasa malu kepada Allah itu ada, lantas bagaimana hamba-hamba berkata, padahal Anda, wahai Rasulullah, pernah mengatakan bahwa ketika hari kiamat telah terjadi, maka para pendosa telah menyebutkan dosa-dosa mereka. Kemudian mereka malu kepada Allah. Keringat mereka bercucuran karena rasa malu itu. Sebagian dari mereka ada yang keringatnya menetes sampai lutut.
sebagian dari mereka ada yang keringatnya menetes sampai pusar, dan sebagian dari mereka ada yang keringatnya menetes sampai leher. Summa qala ya ayyuhal mu'minati adkuru dalikal yawmal wala tagfalu anhu wa tauba ilallahi wa tadarri'u fa innallaha ta'ala huwa taubar rahim. Kemudian Rasulullah SAW berkata, hai orang-orang yang beriman, ingatlah pada hari itu kiamat, janganlah kalian melupakanlah, bertaubatlah kepada Allah dan beribadahlah kalian kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Zat yang penerima taubat dan yang Maha Pengasih. Kandungan dari isi tersebut yaitu kita sebagai manusia malulah kepada Allah, dan kita berada di bumi ini yang melakukan perbuatan kita baik ataupun jahat, kita dicatat malaikat, dibukukan oleh malaikat kebaikan amal dan kebaikan dan keburukannya amal, semuanya dicatat dan akan dibalas nanti di akhirat kelak, di hari kiamat, di mana balasannya begitu sangat-sangat pedih dari kehidupan dunia. Baik, saya akan menjelaskan tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan kata isim atau disebut juga kata benda, yang tersusun dengan mubtada dan khobar. Contoh dari jumlah ismiyah itu sendiri yaitu al-qalamu jadidun, pulpen itu baru. Yang kedua, Ahmadu muslim, Ahmad adalah muslim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan kata fi'il atau kata kerja yang ditandai dengan nama orang. Contoh jumlah fi'liyah yaitu 1. Jalasa Ahmad, Ahmad telah duduk. Yang kedua, doroba Ahmad, Ahmad dipukul. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kita sebagai umat manusia harus mempunyai rasa malu, karena malu adalah sebagian dari beberapa aspek keimanan. Malu adalah sebagian dari iman. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.